Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu judulnya Perencanaan Area Waterfront. Dengan saya sendiri, Indah Dwi Awanis, dan teman saya, Alivia Furqan Fadrian. Sebelum kita memasuki topik pembahasan, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang apa itu waterfront. Waterfront itu adalah suatu area yang terletak di tepi air yang memiliki batasan antara daerah perairan dan daratan. Waterfront memiliki 3 tipologi. Yang pertama, waterfront tepi sungai, yaitu merupakan waterfront yang terjadi karena adanya pertemuan langsung antara daratan dengan badan air. Dan yang kedua, waterfront tepi laut, merupakan area waterfront yang terjadi karena pertemuan langsung antara daratan dengan badan air. Dan yang ketiga, waterfront tepi danau, merupakan area waterfront yang terjadi karena adanya pertemuan langsung antara daratan dengan badan air yang berupa tepian air yang berupa tepian danau, dan pada umumnya juga pengembangan sebagai fungsi khusus. Tipologi waterfront ini memiliki 7 struktur. Yang pertama, kawasan campuran, di mana pengembangan waterfront ini diarahkan pada penggabungan fungsi perdagangan, rekreasi, perumahan, perkantoran, transportasi, wisata, dan olahraga. Di mana kegiatan ini juga diciptakan tetap harus menarik dan nyaman untuk dikunjungi para masyarakat, dan bangunan ini juga harus mencirikan keunikan budaya setempat dan merupakan sarana bersosialisasi dan berusaha atau komersial. Area ini juga memiliki keindahan bentuk fisik yang diangkat sebagai faktor penarik bagi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kawasan budaya dan sejarah, di mana waterfront ini pada umumnya harus berkembang sebagai upaya konservasi dan restorasi bangunan yang bersejarah di kawasan tepi air. Dan yang ketiga ada kawasan lingkungan, yaitu pengembangan waterfront yang bertumpu pada usaha peningkatan kualitas lingkungan yang mengalami degradasi, atau memanfaatkan potensi dari keaslian lingkungan yang tumbuh secara alami. Dan yang keempat ada kawasan rekreasi. Pengembangan waterfront ini juga berfungsi aktivitas rekreasi dapat didukung dengan berbagai fasilitas seperti taman bermain, taman air, taman duduk, taman hiburan, dan area untuk memancing. Dan juga memiliki fasilitas olahraga, marina, restoran, dan akuarium. Dan yang kelima ada kawasan pemukiman, di mana pengembangan waterfront ini berfungsi untuk sebagai perumahan. Fasilitas yang dibangun juga berupa kampung, kampung nelayan, apartemen, townhouse, dan rumah pantai, villa, dan kesehatan. Dan yang keenam ada kawasan pelabuhan dan transportasi, di mana kawasan waterfront ini menampilkan sisi kelautan, dan aktivitas yang diwadahi juga umumnya berhubungan dengan perikanan, penyimpanan, dan pengolahan. Aktivitas ini juga digunakan untuk pembuatan kapal dan terminal angkutan air, dan merupakan ciri-ciri utama waterfront-nya. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu kawasan pertahanan dan keamanan, di mana kriteria pengembangan kawasan ini bertahan dan keamanan di tepi air, yaitu harus mempersiapkan khusus untuk kepentingan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara, dan juga harus dikendalikan untuk alasan hankam dengan dasar peraturan khusus, dan tata guna lahannya juga, untuk kebutuhan dan misi hankam negara. Bisa dilihat di sini ada Said Ulele,
di mana kita akan melakukan perencanaan area waterfront-nya. Kami memilih site ini dikarenakan ingin membangun kawasan waterfront site, dikarenakan juga kawasan tersebut memiliki pelabuhan yang sangat luas dan akan dibangun suatu area waterfront di kawasan tersebut agar masyarakat memiliki tempat berkreasi yang layak pada sore hari, khususnya pada bangunan suatu fasilitas taman bersantai dan bermain untuk para masyarakat yang mengunjungi tempat ini. Dan kami juga akan membangun area parkir di atas air dan taman agar para masyarakat yang melintas tidak terganggu akan kemacetan. Dan kawasan ini dibangun juga karena untuk memudahkan para pengunjung dan masyarakat menikmati keindahan alam pada saat sore hari setelah selesai beraktivitas. Dan untuk meminimalisirkan pedagang yang menjual dagangannya di pinggir jalan, utama fasilitas yang dibangun yaitu taman bermain dan bersantai di tepi laut dan area pemancingan untuk masyarakat yang hobi bermancing. Dan tidak lupa juga untuk area kesehatan, bisa dibilang itu area untuk para masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga. Sekian dari hasil presentasi kami. Bila ada yang kurang, kami mohon maaf. Di sini juga kita sama-sama belajar. Dan terima kasih juga atas perhatian semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.